Betul sekali. Jadi bisa buat pancingan. Kalau udah banyak obrolan, udah mentok obrolannya bisa dicoba. Ayo nyoba Runic Power yuk. Apa tuh? Ada di PUBG, di update aja dulu, ntar diajarin. Nah itu dia, jadi kita bakal ada break sebentar, manfaatkan waktunya untuk melakukan update PUBG Mobile. See you later, bye-bye. Mobile new Runic Power Mode is now available. The various runes in this new mode will grant you new powers. When you enter Spawn Island, you'll receive some effects from the runes. Choose your preferred rune out of the 3 choices to bring into the match. You'll need crystals to activate your runic powers, so you must search for and collect crystals during the match. Having enough crystals will ensure that you can keep using your runic powers throughout the match. Let's introduce the special abilities of the runes. Flame Rune. The Flame Rune has 2 abilities, Magma Wheel and Scorching Ammo. It costs 10 crystals to use Magma Wheel. When this ability is used, a Magma Wheel that rolls forward slowly will be summoned in front of the player. It will roll forward for 10 seconds, and then stand still for 120 seconds before it disappears. The skill cooldown is 10 seconds, and you can only use up to 3 Magma Wheels. Magma Wheels deal burn damage to enemies they touch, and enemies will continue to take damage while they are burned. Magma Wheels have Selamat datang kembali di Grand Final BMGC 2020. Kali ini kita sudah masuk di match yang keempat, langsung bertukar Irengel. Mantap. Wait. Mohon maaf, mohon bersabar. Saya susah untuk ngikutin Anda. Ya. Ini masalahnya BTR ada di posisi 3. Hashtagnya mana? Indopride, Indonesia. Wow. Indonesia. Wow. HP jatuh nggak apa-apa, rusak beli lagi. Yang penting nanti dapat OnePlus XT gratis. Amin. Amin. Astaga pasta, ini barang gue jatuh semua pas. Maaf Jel. Oke, gua bener-bener masih ke bawah situasi tadi di mana BTR mendapatkan WWCD dengan sangat dramatis. Kata mereka begitu bagus di weekend ini, tapi kali ini kita bakal fokus bertukar Irengel karena circle menuju ke bagian sebelah kiri dan menuju ke kiri atas. Zarki yang sangat jarang terkena circle kali ini masuk ke bagian lingkaran yang pertama. Kalem pasta. Gue mau jadi Sanskui cosplay. Gue mau jadi Sanskui. Ini baru turun. Udah cepet banget temponya. Mohon maaf nih. Kita harus membawa gameplaynya itu dramatis. Tapi tadi ternyata suara gue masuk di in-game ya? Iya kenceng banget, mohon maaf. Ya kemana ya? Karena gue kangen suasana offline turnamen, kita duduk bareng, maksudnya nggak duduk bareng di stage ya, duduk bareng di venue-nya gitu loh. Mendukung dan meneriakan Indonesia, BTR, Aerolwolf dan segala macamnya, itulah pokoknya ya. Itu juga momen chance buat ngajak ketemuan gebetan in-game. Oh dulu kayak gitu kah waktu jadi nama Raka? Gak gitu. Iya kesebut. Enggak begitu caranya. Gitu ya. Oke, jadi ceritanya, enggak. Kita bahas gamenya aja ya. Kalau kita tadi lihat dari segi flagpadnya, dari kiri ke arah kanan, berarti Aerolwolf gak terlalu kesusahan untuk turun di arah SMB. Betul. Dan BTR sangat nyaman juga untuk turun di arah farm. Mungkin tim-tim lain yang turun di Gergopol, mereka butuh effort lebih besar supaya mereka bisa menuju ke bagian drop zone mereka. Tapi Secret sudah mulai melihat Meku yang kali ini terendam di arah sungai. Masih dicari keberadaan Meku di sebelah mana. Udah mulai dipantau-pantau oleh iShots M16. Gak punya helm, gak punya armor. Terobos ajalah berenang bareng-bareng kita. Betul, ada sedikit yang mendistract fokus kita ya. Apa tuh? Makanan yang di depan sana. Jangan-jangan kita kelar nge-kiss itu makanan sudah habis. Sanskui hoki banget loh dari tadi. Iya, Sanskui emang penuh kehokian loh. Iya, tadi dia nge-kiss better chicken gitu kan. Naik becak di Irengel. Cakep. Wah, udah itu aja. Gua gak mikir apalah endingnya gitu. Menyebalkan sekali nampaknya ya. Wah ini kayaknya lomba renang bakal terjadi sih kali ini di area jembatan-jembatan tipis dekat dengan Rozok. Dan mulai ada bala bantuan datang. Hati-hati Matic 666 sudah mulai datang juga, gak punya armor, gak punya helm. Yang penting terobos aja lah dulu. Highshot udah mulai naik juga ke daratan, gak mau berlama-lama berendam. Betul. Oh U-Hike-nya tertangkap. Kali ini Matic memberikan backup dengan sangat baik. Langsung saja terheadshot. Satu orang bakal langsung di-secure. Sepertinya Secret bakal pincang untuk early game kita di match yang keempat. Ya itu dia, terlalu
terlalu lama mencari satu ikan dari Navi dan kayaknya kali ini posisinya terbalik. iShot masih berusaha untuk kabur. Oh my god, old boy langsung saja melakukan burst spray ke depan sana, tapi iShot masih bisa bersembunyi di belakang batu. Betul, sangat disayangkan tadi reload terlebih dahulu karena posisi magazinnya sudah mulai habis dan dari arah sebelah kiri juga ada tembakan menuju ke arah old boy, harus fokus, dia belum ada helm, belum ada vest, ini peluru yang masuk, damage-nya langsung pure ke arah badan dari old boy. Ya, pure 100%, nggak ada pengurangan damage sama sekali. Dan kali ini kayaknya tim Secrets diacak-acak posisinya. Rex dan Matoy masih berada di belakang. Dan wadidaw, langsung saja mendekat dan langsung terkena iShots. Betul, langsung dihabisi begitu saja. Namun old boy juga tertangkap, sudah terkena knockout kali ini. Tinggal di finish kalau misalkan Secret punya angle shoot yang bagus ke arah Navi. Itu dia ya, nggak boleh lama-lama main di air. Kata mama. Kenapa? Becek? Oh basah, sorry basah. Ya. Aduh, kembali lagi dengan pasta. Oke, dan Rex juga sudah mulai melihat pergerakan dari Matic. Ini kalau agak manual pasti lebih ngebut nih pergerakan dari Matic nih. Karena Matic jadi nggak bisa langsung ngegas gitu. Iya, sip. Sebenarnya bisa langsung digas sih, cuma gasnya nggak langsung powerful. Karena ada ininya, transisinya akselerasi. Tuh akselerasinya gitu dia maksud gua ya. Proses ya. Betul sekali. Kayak proses BTR naik ke atas, merangkak dari bawah tiba-tiba top 3. Yoi, pelan-pelan. Karbitan udah mulai hilang nih. Pelan-pelan tapi pasti ya. Iya, jidatnya udah mulai terkikis, udah mulai kelelep, ntar tinggal ubun-ubunnya doang. Ubun-ubunnya doang. Kayak orang kelelep. Ya iya, orang kelelep masa ujung jempol. Nah itu dia, Sanskui kayaknya, ujung jempol. Lu kenapa sih Jel? Gak tau, gue bingung sama lu justru. Lu tuh kayak kedinginan gitu cuy. Lu kedinginan. Gak, justru gue bingung gitu sama lu. Ada tremor-tremor sedikit gitu. Gue bingung sama lu, ada apa gitu dengan pasta kali ini? Gak tahu, gue masih terbawa semangat gara-gara chicken BTR tadi. Gila, gue gak nyangka lo teriakan gue masuk ke live stream. Ya gimana ya, karena semuanya itu gregetan pasti nontonnya. Udah gebrak-gebrak di belakang. Betul, gitu kan. Betul, udah mau habis pula itu makanannya. Tapi gue yakin sih yang nonton di rumah juga pasti seru-seruan, rame-rame, gebrak-gebrakan. Apalagi Bang Pen, spesialis gebrak. Ah itu dia, Bang Pen spesialis gebrak meja. Iya. Betul. Kayaknya meja Kasian di rumahnya terbuat dari marmer atau besi gitu kali ya. Biar digebrak gak pecah. Kalau dari marmer besi yang hancur bukan mejanya, tangannya Bang Pen yang hancur, Jelly. Tapi ini malah ngasih nafas loh, kayak tim-tim yang turun di Gergopol, yang dari garis pesawat itu nggak sampai ke Gergopol. Tapi dengan circle yang menuju ke kiri atas ini membuat waktu mereka tuh jadi cukup banyak kalau misalkan mereka tetap ngotot untuk menuju ke drop zone awal mereka. Ya pastinya, karena mereka jadi ada delay waktu juga untuk mencari vehicle, untuk lebih memaksimalkan juga. Apalagi kalau misalkan ada tim-tim yang mau melakukan scrapping, sambil bergerak, sambil berusaha untuk mencari lootingan-lootingan dan vehicle-vehicle ketika menemukan checkpoint-checkpoint. Yes, bahkan kali ini di arah Gergopol tadi begitu mapnya dibuka, ada 4 tim yang sudah mulai masuk ke arah Gergopolnya. Kalau kita perhatikan juga ada beberapa tim yang masih looting di area-area bawah, termasuk Aerowolf dan juga Red Aliens. Sejauh ini yang masih melakukan looting. Blue Zone pertama juga sudah mulai melakukan pergerakan. Ada 2 tim. Satu tim yang paling bonyok Secret karena mereka udah kehilangan 2 player mereka, terlalu intense fight bersama dengan Navi di early game. Navi juga wasting time sih pas sebenarnya. Kalau kita lihat dari Meku nggak punya tas, nggak punya helm, bahkan ini udah menit ke-7 loh. Mereka baru mau start looting di area-area kota besar juga. Betul, mereka ngambil di Gergopol Apartemen, tapi balik lagi karena circle menuju ke arah Gergopol Apartemen ini ngebuat mereka punya waktu yang cukup banyak untuk memaksimalkan looting mereka. Walaupun terlambat kurang lebih 6 menit, 7 menit. Ya harusnya ya selama nggak ada tim yang bakal mengganggu pergerakan mereka. Kali ini Bigatron Red Alliance nampaknya sudah mulai tertangkap satu player dan berusaha untuk melakukan counter dari Liquid, memukul mundur Soul K. Itu si Luxi tadi jatuh di kendaraannya sendiri, Jel. Bukan karena tertembak oleh footballis. Oke, mungkin panik kali ya karena ditembakin, berusaha untuk parkir. Ini baru tertembak oleh footballis Ryzen yang menjadi korban peluru panas dari seorang Raum. Oh no. Bahkan Blue Zone udah mulai mengitari mereka, masih diberikan pressure terus-menerus oleh Raum. Tapping, Zuxi berusaha untuk bersembunyi dengan Proning juga di belakang. Betul, masih cukup aman sebenarnya posisi BTR kali ini dan Raum menerima beberapa damage yang begitu menyakitkan. Tapi Lutz sudah mulai melakukan flanking, Luxi belum di revive. Lux bakal ngepres formasi dari Red Aliens dan RA terpaksa harus meninggalkan Luxi yang tersungkur di area belakang. Satu orang sudah mulai naik ke bagian atas dan kali ini BTR masih terus untuk melanjutkan rotasinya.
Ya sangat disayangkan BTR harus kehilangan Luxi di early game. Bahkan mereka belum masuk di lingkaran yang pertama. Ya, masih ada 1 kilometer jarak tempuh mereka untuk masuk ke dalam circle. Tapi tidak masalah, seenggaknya masih lengkap nggak lengkap. Masih bisa bertiga bertahan. Ya, kalau 3 orang itu setidaknya ya, itu masih bisa bermain dengan strategi awal. Mungkin. Karena kalau udah kehilangan 2 udah pasti tempo permainannya bakal menurun banget. Akan lebih mementingkan untuk masuk dalam circle, tahan dan fight di akhir-akhir circle. Atau di late game. Betul sekali. Untung tadi timing Bigetron Alliance cabut dari tempat tersebut tepat. Jadi nggak terlalu lama wasting time juga. Karena tadi posisi dari futbolis enak banget buat ngeculik satu persatu kalau misalkan mereka terlalu lama bertahan di tempat tersebut. Betul. Dan permasalahannya adalah ini circle yang pertama. Semua tim masih cukup percaya diri untuk menahan damage per second dari blue zone-nya. Karena masih di blue zone yang pertama. Berbeda halnya kalau misalkan tadi fight-nya di blue zone yang ke-6 atau blue zone yang ke-5 ke atas lah. Pasti udah mulai mikir-mikir antara mereka commit fight atau mereka rotasi. Tapi keputusan yang tepat banget dari BTR. Mungkin karena mereka belum mendapatkan lootingan yang terlalu enak untuk early game mereka. Bisa jadi. Mereka masih mau lebih lagi ya untuk masuk ke dalam kota-kota yang udah di dalam circle. Dan kalau kali ini kita lihat dari 4AM, Sinhe nampaknya sendirian saja. Teman-temannya belum terpantau dari minimap. Dan tadi sempat mendapatkan beberapa peluru. Walaupun gak langsung direct ke tubuhnya Sinhe. Betul. Dan Nova yang sudah mulai menuju ke arah Gergopol container. Bentar. Ini yang bentuknya kontainer kayak gini kan ada 2 ya. Gergopol sama Novo ya. Tadi gue hampir bilang Novo. Tapi pas gue ingat kayaknya Novo gak masuk dalam circle pertama nih. Jadi berarti ini Gergopol. Lu jadi kayak fusion ya. Apa tadi namanya? Gergopol. Gergonovo. Apa sih? Gergonov. Wah jadi Dragunov nanti ya. Fusion kan? Fusion jadinya. Fusion ya. Waduh. 4AM loh lihat. Selalu mendapatkan tempat yang paling sepi di antara tim-tim yang lain. Kayaknya gue udah mulai bisa ngebaca pergerakan dari 4AM seperti apa. Itu dia. Ini kayaknya bisa diterapkan ketika The Caster bermain di sebuah turnamen. Bisa. Teorinya bisa pas. Masalahnya prakteknya aja. Gue percayalah sama Eldoge menjadi raser kita. Karena permainan dia gak pernah mengecewakan. Bener banget. Mata gue fokus sama piring itu ya pas. Oke. Masih ada yang di plastik ya. Oke, sip. Dan kita lihat ya, ini Bigetron Alliance lagi-lagi satu jalur rotasi dengan Konina Power. Kayaknya cinta lama bakal bersemi kembali lagi di Grand Final. Entah kenapa, selalu mirip-mirip gitu loh. Dan Konina Power yang biasanya udah masuk duluan terlebih dahulu. Ya, ini enaknya itu untuk ngontrol ke arah sebelah kiri semuanya dapat jalur rotasi yang nyaman. Termasuk Navi walaupun mereka banyak di awal tapi mereka berhasil masuk ke dalam circle dengan cukup nyaman. Bahkan mereka saat ini berada di seperempat lingkaran yang kedua. Nah ini yang bahaya. Memang sih mereka udah masuk duluan ke dalam circle. Dan pasti ada tim-tim lain juga yang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam posisi ini. Dimana kalau kita lihat A1 sudah mulai melakukan gertakan juga terhadap Navi. Lihat sudah ada setup smoke di tengah. Bahkan Navi tadi tersisa 3 player aja. Ini bakal sulit kalau misalkan mereka mau ngedefense dari tim A1. Yap, betul sekali. Tinggal melihat nih beberapa tim yang lagi rotasi bakal terpotong. Karena enaknya zona ke arah kelempar ke kiri atas kayak gini. Semua tim tuh punya kesempatan yang cukup cepat untuk rotasi. Dan mereka mengamankan tempat-tempat yang sekiranya bakal menjadi transit point dari beberapa tim. Dan Navi sudah mulai bertemu dengan 4AM. Asaki sudah mulai terpantau. Namun dari Trixie belum ada open fire ke arah 4AM-nya. Ya, masih saling lihat-lihatan aja informasi yang dikumpulkan. Dan tadi sempat terlihat Bigetron Alliance transit di Pochinki ya. Mereka tahu ya, Pochinki itu kan ada RRQ. RRQ selalu fast rotation. Jadi kalau misalkan mau mencari res-resan, kayaknya tempat-tempat sisihan. Tempat-tempat sisihan RRQ itu adalah pilihan yang tepat gitu. Betul. Waduh, tertangkap kan. Terlalu lama untuk menembak dan malah tertembak duluan sama 4AM. Bahkan Trixie tidak diberikan nafas yang lama untuk di-revive. Navi kembali kehilangan 1 pemain mereka. Yap, betul sekali. Sudah kehilangan 1 player juga. Dan kayaknya bakal langsung regroup dari Meku dan Matic ya. Gak mau berlama-lama di tempat yang sama. Karena kemungkinan di push itu sangat besar. Kalau di compound-compound seperti ini. Betul, mereka mengambil tempat yang lebih nyaman lagi. Tempat yang lebih banyak gedungnya. Karena semakin dalam ke arah apartemen. Kalau tadi mereka masih menempati daerah perumahan di Gergopol ini. Sekarang mereka udah berpindah bahkan keluar dari apartemen. Mereka gak pengen nempatin sebuah tempat yang terlalu banyak lekukan dan gedung-gedungnya mungkin. Ya benar, karena kalau misalkan apartemen itu chance untuk mancing orang-orang ngisi makin banyak. Jadi kayak bakal padet banget gitu. Tapi gue berharap lah circle-nya gak sampai ke apartemen sih. Karena gue benci banget kalau semuanya nahan di apartemen terus ngintip-ngintip dengan mata. Karena kan ini TPP bukan FPP. Iya, throwback gue PMPL season 2 ya. Koyasnaya circle-nya.
Tapi waktu itu agak barbar Jel, karena circle-nya ngecilnya tuh ke tengah jalan, makanya semuanya harus keluar. Iya sih, ketolong sama granat-granat juga sih yang dilemparin sama tim-tim lain. Dan kita lihat dari PW88 di sisi lain juga udah berhasil untuk men-take down Svan nampaknya, tapi kayak masih belum di end sih. Udah di end. Oh udah di end ya? Udah di end Svan ya, tadi langsung di instant kill gitu aja sama PW88, gak diberikan kesempatan, gak diberikan nafas, tidak diberikan harapan-harapan lain. Valid no debat. Valid Fix. no debat, poin masuk ke PW88. Fix. Dan kita lihat dari Bigatron Alliance udah mulai lanjut lagi ke checkpoint berikutnya. Kali ini udah mulai dapetin pinggiran-pinggiran di sekitaran ruins. Ini seru nih, karena BTR, jalurnya dia berpapasan sama DA. Satu tim yang saat ini ada di jajaran papan atas juga. Dan akan balap-balapan BTR, terus DA sama 4AM ini 3 tim yang bakal balap-balapan banget karena permainan mereka masih cukup stabil di 2 hari ini. Ya. Kelas Digital Athletics sebenarnya di hari ini nggak terlalu tersorot banyak. Betul. Tapi dia diam-diam masih bisa ngumpulin poin juga. Karena tabungan poin mereka di hari sebelumnya juga cukup banyak, Jel. Iya sih, benar. Dan kalau kita lihat kali ini kamera menyorot ke arah footballis yang sudah mulai menemukan Aerowolf dan Potato. Nembak. Kayaknya bakal nembak ke arah depan Southgate. Tapi nggak ada yang masuk pelurunya. Pelurunya nggak ada yang connect ke arah Solkai. Solkai pun masih bisa menutup angle shootnya dengan melewati bukit yang ada di sekitar dari footballis. Iya, dia yang nembak, gue yang gemes. Nah itu dia. Yang Ini ditembak gemes. kepala, yang kena mental. Nah itu dia. Waduh udah bawa-bawa mental. Pastinya kalau udah masuk PMGC mental harus diasah banget sih. Oh jelas Kayak pastinya. footballis lolos dari Aerowolf. Mereka bertemu dengan Zeus. Bahkan peluru paras dari Zeus kayak banyak banget peluru yang keluar dari Zeus ke arah footballis. Tapi nggak ada yang masuk gitu kan. Seenggaknya ngasih mental kan, tekanan Oh mental iya, nih. benar Spot sih. yang lagi ditempatin sama footballis udah mulai dikeker dan dikontrol oleh Zeus juga. Iya. Kemanapun footballis bergerak, mereka selalu menerima banyak peluru panas. Tapi memang beruntungnya adalah footballis masih bisa take cover dari obstacle-obstacle yang mereka temukan. Betul, apalagi mereka nge-split menjadi 2 titik yang berbeda. Mereka masuk ke dalam circle, tapi tidak untuk circle yang keempat karena sudah mulai terlihat dan sudah mulai berpindah kembali. Zeus pun 2 playernya udah mulai berotasi, kayaknya bakal menuju ke arah Gergopol Container. Ziol dan juga Godless bakal bergerak secara beriringan bersama-sama kali ini. Ngambil setup yang agak jauh mendapatkan coveran, tapi ASL sedang dalam proses rotasi. Mobilnya terlihat. Ziol langsung turun dan berusaha mendapatkan angle ke arah tim ASL. Ya, tapi kayaknya bakal ketutup duluan angle shotnya. Bahkan kali ini pasta Korpai. 16 menit belum ada satu tim yang tumbang. Betul, cuma pada pincang-pincangan doang. Korpai sudah mulai terjatuh. Potato juga berhasil di pick off 2 fight di arah 2 titik yang berbeda. Renalre masih ngotot, nyemplung. Langsung mendaratkan mobilnya di arah sungai. Healing santuy dulu kali ya, tapi Super Una tertangkap. 3 orang ternyata tertangkap, hanya tinggal Spauf yang tersisa dengan jumlah healing yang tidak terlalu banyak juga. Mobilnya menerima damage yang terlalu banyak juga karena ditembakin dari bagian pinggir sungai. Iya, berusaha untuk kalem, berusaha untuk tetap chill, tapi kayaknya Spauf udah mulai deg-degan juga, dikeker sama banyak orang. Harus ngambil nafas dulu, tapi kita lihat ini bakal sulit banget sih. Ya ini susah banget buat Aerowolf. Susah banget, itu ada Nova di jembatan. Udah tahu posisinya di mana, udah tipis banget dan tenggelam. Bye-bye. Agak sedikit bijak sebenarnya keputusan dari Spauf untuk mati dengan kehabisan nafas. Daripada ngasih poin ke Nova dan juga ada satu tim lagi tadi kalau nggak salah di sekitarnya Aerowolf. Iya, tadi timing rotasinya kali ya bisa dibilang nggak tepat gitu loh. Karena bersamaan dengan tim Nova dan Nova yang udah mulai setup duluan juga menerima tembakan dari kiri dan kanan. Pusing juga untuk jadi Aerowolf tadi. Tapi nggak apa-apa, nice try. Terus berikan dukungan yang maksimal buat tim Aerowolf ya teman-teman. Betul, tenang. Hari ini lagi. Hari ini masih ada 4 match dan besok masih ada 8 match. Berarti masih ada 12 match yang bisa dimainkan oleh Aerowolf Limax untuk hari ini dan juga besok. Nah, betul, masih ada belasan ya berarti kan. Betul. Kali ini kalau kita lihat juga dari A1 masih mengunci pergerakan dari ini dan tertangkap Solus. Betul, tertangkap ketika lagi pengen nyebrang. Tiba-tiba ada Secret Jin yang udah menjaga di bagian atas jembatan. Mereka nge-split menjadi 3 titik yang berbeda. Di mana 2 player mereka nge-stick. JGZ bakal ditinggalkan seorang diri. Jax-nya nekat banget. Dia langsung ras 2 orang. Ras menuju ke arah Navi kali ini Jax. Kokang granatnya bakal dilempar masuk ke bagian dalam. Tapi 1 orang proning di dekat bagi. Dilempar dan meletup. Begitu saja dipulangkan secara instan menuju ke arah lobby. Navi menghilang di match kita yang keempat. Iya, diterobos aja lah oleh A1 langsung dengan sangat percaya diri sekali. Tapi Alpha 7 sudah mulai memantau dari kejauhan. Ini ramai banget. Circle-nya di arah jembatan dan masih ada sungai. Yes, masih ada sungainya. Nova juga masih ada di sana. Terus ada A1, ada Alpha 7, 4AM ada di atas bukit.
mereka punya angle view yang paling enak. Tapi di belakang 4AM masih ada PW88. Ya betul, masih bisa saling tusuk menusuk ya kalau kita lihat dari positioningnya. Bahkan kali ini dari Low berusaha untuk melakukan tapping terus menerus juga ke arah depan. Lihat Nova melakukan split, ada satu player yang di bawah jembatan, 2 player lagi berada di lower ground. Ya ini masih sabar-sabaran aja gitu kan. Kalau dari DA, wow ternyata 4AM nge-split loh. Gila, map kontrolnya luas banget 4AM. Iya, 4AM punya 3 titik split dan 1 orang ngontrol 1 angle. Mereka tinggal bertiga padahal. Bakal beradu tembak nih antara Sylas dan juga. Wow, sangat mengejutkan. Masakan granat yang matang membuat DA kehilangan 1 player mereka kembali. Iya betul, setelah diberikan pressure juga tembakan dari Hasaki dan akhirnya tim Secret Gen yang berhasil untuk memulangkan salah satu player dengan granat. Ini kekunci banget sih pergerakan dari DA, nggak bisa, dia mau ke atas ada tim Secret Gen, apalagi zonanya juga nggak di mereka, tinggal tungguin aja Secret Gen gerak duluan. Betul, apalagi Secret Gen juga mau gerak bingung nih dia. Iya. Di kanan mereka udah ada 4AM yang nge-lock angle ke arah tim Secret Gen. Mereka bakal ambil sisi kirinya ternyata ngejemputkah atau mereka pengen lelepin mobilnya, ngecek dulu tapi menerima tembakan yang begitu menyakitkan dari Slim yang sudah set up di bawah jembatan. 1 pick namun tidak bisa di end karena set up dari Slim ada di bawah jembatan untuk nembak ke bagian sniper tower. Itu butuh effort dan butuh pergerakan untuk membuka visionnya. Ya betul sekali, ini 2 tim yang masih ngejaga satu sama lain di bagian jembatan dan waktunya udah nggak ada lagi, circle-nya udah mulai bergerak fase ke-6. Ini mau mesti do it or never. Betul, just do it lah pokoknya ya. Just do it. JGZ pun gak bakal ada waktu untuk melakukan healing, mau gak mau harus melakukan rotasi. Ternyata dia nekat untuk menancapkan 8 kit di badannya dia. 2 orang cukup nekat hanya dengan menggunakan bagi ini bakal menjadi makanan empuk. Tapi 1 player dari Secret Gen itu udah ngamanin di bagian sniper tower seberang jembatan. Ini bakal chaos banget. RRQ kedatangan tamu yang tidak diundang kali ini. Kalian Power sudah mulai masuk ke bagian lantai 1. RRQ 2 orang menahan di bagian tangga. 1 orang bakal healing, dilempar Netsia, saling melempar. Netsia bakal lompat menuju ke arah luar. 1 orang bakal berhasil tapi ternyata Ditui bakal memotong pergerakan dari Kaliana Power. Saling bermain kucing-kucingan, bermain di arah pintu-pintunya pun hancur. Masih bisa bertutup angle shootnya dan kali ini Ditui harus menghadapi 2 player dengan backup yang terlambat dari tim RRQ. Frozen masih berusaha untuk mendapatkan RRQ kali ini. Spray through the smoke belum mendapatkan korban berikutnya tapi G9 dari belakang memporak-porandakan setup dari Kaliana Power hanya menyisakan Frozen last man standing di lantai 2. Ya betul sekali, berarti ini 1 versus 1 situation. Kalau misalkan G9 nggak nge-revive temennya, tapi kita lihat kayaknya bakal buying time dulu. Frozen ngambil take the moment, berusaha untuk melemparkan granat ke dalam tapi nggak connect dan kayaknya bakal di-push begitu aja. Frozen blind spray to the smoke dan langsung saja Kaliana Power memulangkan RRQ. Itu sama-sama tinggal 1 Jelly. Dia dapat momennya. Betul, itu sebenarnya revive-nya di cancel gara-gara ngelihat ada 1 player yang lompat dari lantai 2. Iya, terus ngedenger cekling. Itu udah panik moment tuh. Cekling udah jatuh. Panik banget, cekling lempar tung hilang dah momennya. Sinhe pun kali ini harus fokus karena dia ada di blue zone. Blue zone-nya sudah mulai menyakitkan. Suk bakal memberikan backup dari arah depan. Mulai bergerak kembali perlahanan pasti untuk masuk dalam circle. 4M ini bener-bener enak banget loh. Mereka cuma butuh bergerak sedikit. Apalagi kalau di circle ke-6 mereka masih dapat posisi circle-nya. Ternyata enggak kali ini. Enggak hoki buat mereka. Prediksi circle untuk 4M kali ini buruk. Sedikit meleset ya. Betul, tapi sangat disayangkan BTR juga dipulangkan karena lobby di urutan ke-7 mereka hanya mendapatkan 1 kill saja. Ya, nice try. Mereka membawa 3 total poin. Ini ngebuat 4AM bisa menjaga jarak mereka dengan BTR. Betul sekali, gue setuju banget sama Pasta. Dan kalau kita lihat dari status alive-nya, ini cuma tim Secret Gen yang masih lengkap berempat. Dimana yang lain juga udah mulai banyak banget kali ini dari Sinha berusaha untuk melakukan tapping ke arah depan. Terlihat ada beberapa player tim Secret Gen, tapi masih terlalu jauh juga. Hasaki pun tertangkap oleh JGZ, headshot. Betul, ini PR-nya buat 4AM banyak banget. Mereka harus masuk ke dalam circle, mereka harus nge-backup teman yang knock di pinggir sungai. Tapi nggak pinggir-pinggir sungai banget sih, masih ada di balik bukit dan masih tercover dengan adanya 1 shake. Cuma momennya dapat atau enggak, karena Blue Zone juga sudah mulai menutup. Mau nggak mau mereka harus merelakan 2 player ini. Tertinggal seorang diri, menggerakkan UAS-nya bakal tabrak. Lindes Gaming Israel bergerak pelanan pasti, masih mengamati pergerakan musuhnya. Tidak terlalu greedy dan tidak terburu-buru juga. Ini ketenangan dari 4AM harus gue acungin jempol banget. Tapi gue rasa sih Suk ini bakal bermain objektif untuk nyari kill aja ketimbang untuk masuk ke dalam zona. Ini udah susah banget. Tapi zona di tapping sama Gonzo dia bakal lelepin mobilnya. Nice move, tapi Secret punya kontrol yang bagus. Secret Gen ya. Secret Gen punya kontrol yang bagus di pinggir sungai. Sedari tadi ketika mereka nahan pergerakan dari DA. Betul sekali.
Tinggal 3 tim ternyata Pasta, dan Secret Jin udah lebar banget nguasain bagian yang dia pegang kali ini. Masih ada Zeus dan juga Konina Power yang dari tadi diam-diam memantau pergerakan mereka semua. Ini hampir 50% zona dipegang sama Secret Jin. Secret Jin, ini sekitar 40 lah. 40% zona. Ini tinggal gimana circle-nya ke seberang jalan yang mana nih? Ke Secret Jin apa ke Konina Power? Nah, sama-sama punya PR. Kalau misalkan gue sih doanya ngedonat lah biar adil. Oh iya, iya. Jadi ada perwakilan yang masuk ke zona, ada perwakilan yang gak masuk ke dalam zona. Zeus nih yang masih try hard buat setup karena jarak mereka udah dipantau sama Secret Jin. Naik ke atas udah dipantau juga sama Konina Power. Konina Power punya control view yang bagus di rumah garasi untuk naik ke lantai 3. Lihat Cosmos nggak mau nempel. Betul. Dia maunya gerak sekarang. Temen yang ngedeket dia ngejauh, temen yang ngedeket dia ngejauh. Itu dia, gila, dia langsung ngebuka barikade, dia langsung nge-clear jalanan. Dan tapi ternyata Zion yang berhasil mendapatkan satu player trading dog terjadi. Airblue last man standing. Apakah berhasil untuk menyelamatkan temannya? Setup smoke mulai dilakukan. Betul. Dan Cosmos mulai maju. Cosmosnya bakal maju, udah mulai dipepet. Abeli menyisakan 1 orang aja. Kali ini bakal ada spray untuk membackup temannya sedang terkena knockdown. Ziol udah pupus harapan dia hanya membuka view-nya untuk membantu Abeli di arah belakang. Namun Ziol akan langsung dipulangkankah? Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Cosmos bakal nge-push, sudah mulai dekat bercukar batu. Kali ini berdansa di arah smoke. Spray through the smoke kali ini. Terjatuh ternyata. Tidak ada backup fire dari tim Secret Jin. Membuat Cosmos harus menempel dengan tanah. Iya betul sekali. Sudah menempel, dihilangkan begitu saja, diratakan oleh Airblue. Ini Airblue nggak boleh diremehin sih. Firepower dia kuat banget. Biasanya kalau udah melakukan proning shot itu kuat banget. Dan kita lihat tapi Airblue masalahnya nggak punya first aid. Ya, dan yang gue salutin adalah timing dia bermain di smoke tadi untuk ngegocek si Cosmos. Wah. Ini ngebuat Secret Jin harusnya semakin pede. Karena dia tahu di garis ini, di posisi ini hanya menyisakan 1 player dari tim Zeus. Nate sudah mulai dimasak, lempar langsung menuju bagian seberang dari batunya. Abeli tersisa sendirian, makan meletup. Splash damage-nya lumayan. Nggak lumayan lagi tapi benar-benar perih. Karena 50% HP dari Abeli hilang begitu aja. Lemparan Nate kedua dari Kengzo membuat Zeus harus puas di posisi yang ketiga. 2 tim tersisa, 3 lawan 2 antara Konina Power versus Secret Jin. Ya, Konina Power enak sih. Nyantai aja, dapet rumah 2 lantai, visionnya lebar. Secret Jin nyebrang, kalau misalkan utilities-nya gak cukup, udah bakal jadi makanan buat Konina Power. Betul, itu supply udah kayak jadi wasit. Teng teng, let's go, Secret Jin maju. Konina Power bertahan. Tapi iya, jadi imbang gak sih? Yang jumlahnya lebih dikit bertahan, yang jumlahnya lebih banyak mereka bakal offense. Oh iya. Kayak mental benteng ya gue lihat ya. Ini main bentengan gak? Main bentengan, 3 lawan 2. 3 lawan 2, posisinya juga cukup enak. M4 lagi di tangannya Frozen. Dan dia punya helm 3. Betul. Jadi kalau kena tembak ya nggak terlalu jelek banget lah damage-nya. Iya, soalnya kan dia juga di lantai 2 ya. Jadi yang kelihatan duluan pasti kepala kan. Betul. Dan kita lihat dari tim Secret Jin masih berusaha untuk cari informasi sih. Tapi ini nggak tahu, dia belum lempar smoke sama sekali loh. Belum. Kalau ada smoke kayaknya mereka bisa sedikit memanipulasi dengan wall smoke yang mereka buat. Memainkan timingnya untuk mereka nyebrang. Tapi kayaknya mereka nggak ada smoke sama sekali. Tukai cukup percaya diri, Frozen sudah mulai membuka tembakannya. Kali ini Kengzo berhasil diamankan, 2 player bertahan di arah 1 pohon yang sama. Ini momen yang nggak menguntungkan untuk Secret Jin. Wah, nggak bisa social distancing. Bahkan kali ini dari Tukai berusaha untuk melakukan pick juga. Mungkin bakal selang-seling pick. Belum terkonfirm, bahkan Kengzo udah mulai diamankan. Dapat 1. Itu dia. JGZ-nya tumbang. Oke, ini harusnya chicken buat Konina Power. Harusnya. Karena enaknya di PUBG Mobile, kalau lo set up dengan berbaris, tembakannya itu nggak ada friendly fire. Kalau ada friendly fire, gue yakin nggak ada player yang bakal ngepick dari 1 angle yang sama. Ya, dan kali ini kalau kita lihat dari Frozen kayak cukup percaya diri juga udah mulai maju. Gonzo tertangkap dengan kali 4-nya, luar biasa banget. Frozen bakal berusaha untuk maju, last man standing dari Konina Power. Masih ada supply yang bisa dijadikan obstacle. Refresh armor dan helm dilakukan oleh Frozen. Betul, tapi kalau misalkan si Klijin punya nades, dia lempar ke arah Frozen. Ini bakal menjadi mimpi buruk buat Frozen. Bakal dilemparkan 1 utilities menuju ke arah Frozen. Ini granat atau bukan, tapi ternyata molotov. Molotovnya kejauhan kayaknya. Masih ada sedikit pre-fire ke bagian kanan dari pohonnya. Akan mengokang utilities lagi. Cuma gue gak tahu ini yang dikokang apa. Granat! Oh, itu granat! Meletup! Dan winner chicken dinner untuk Secret Jin di match yang keempat. Kill mereka fantastis, 12 kill. 12 kill point. Dengan kesabaran mereka bermain dan berusaha untuk masuk ke dalam zona. Nah, itu dia membuahkan hasil ya. Akhirnya tim Secret Jin mendapatkan winner chicken dinner. Ini bisa ngebalap. Ini ngebalap ya? Ya, ini Secret Jin. Tadi posisi berapa Secret Jin ya? Aduh, gue lupa. Yang jelas Secret Jin ini WWCD kedua.